Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Dimas Faiz Aulia, nomor induk mahasiswa 2403010202027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis makroekonomi Argentina. Presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Cindy Claudia Putri. Mohon izin Ibu, saya akan mulai mempresentasikan. Di manakah Argentina? Nah, sebelum menganalisis lebih jauh terkait kondisi makroekonomi Argentina, kita perlu mengetahui dahulu di manakah letak negara Argentina. Argentina merupakan negara yang terletak di Amerika Selatan, terkenal akan bentang alamnya yang beragam, budaya yang semarak dan sejarahnya yang kaya. Negara ini berbatasan dengan Brazil di timur laut. Ibu kota negara ini adalah Buenos Aires. Selanjutnya adalah outlook perekonomian negara Argentina. Secara inflasi, negara Argentina sempat mengalami hyperinflasi pada 2023, yaitu mencapai sekitar 211,4%. Pada awal 2024, bulanan menurun tajam 2,4% di Desember 2024 dan 2,2% di Januari 2025 sebagai hasil dari reformasi ekonomi melalui paket shock terapi Milei. Untuk kurs, negara Argentina ini memiliki mata uang yaitu peso USD di Desember 2023 mengalami devaluasi hingga 50% dari 366 menjadi 800 peso per USD. Selisih kurs resmi dan pasar gelap menyusut dari 21% pada tahun 2023 menjadi 16% pada tahun 2024. Untuk PDB-nya sendiri, negara Argentina mengalami kontraksi pada kuartal 1 sampai kuartal 2 di tahun 2024, yaitu minus 2,1% dan minus 1,8%. Lalu mengalami rebound positif di kuartal 4 pada tahun 2024, yakni sebesar plus 3,9%. Hal ini didorong oleh pemulihan sektor di bidang pertanian yang mengalami pertumbuhan 80%. IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB pada tahun 2025 di kisaran plus 4 sampai 5,5%. Selanjutnya adalah neraca pembayaran dan perdagangan negara Argentina. Di bidang ekspor dan impor, pada bagian ekspor, Argentina turun signifikan dari 102,8 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 82,4 US dollar pada tahun 2023. Penurunan ini hingga 19,9%. Untuk impor juga mengalami penurunan, yakni ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing sebesar 82,95 miliar US dollar dan 92,3 miliar US dollar pada tahun 2023. Selanjutnya neraca perdagangan dan neraca berjalan. Pada tahun 2023 mencatat defisit neraca perdagangan barang dan jasa sekitar 9,35 miliar US dollar dan pada triwulan 3 2024 menghasilkan surplus akun berjalan 1,4 miliar US dollar, membalik defisit yang terdapat di periode sama pada tahun sebelumnya. Kesimpulan dari analisis ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut. Perubahan dramatis, yakni Argentina di tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan perubahan dramatis. Dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2023, mengalami hiperinflasi ekstrim, devaluasi besar, defisit perdagangan, dan akun berjalan. Dan di 2024 mengalami restrukturisasi drastis di bawah Presiden Milei melalui kebijakannya yang sudah saya sebutkan
Sebelumnya, pemotongan belanja negara, deregulasi, serta penurunan inflasi menghasilkan stabilisasi ekonomi. Nah, ini salah satu ikon Argentina yaitu pemain sepak bola yang bernama Lionel Messi. Intermezzo nggih, Bu. Selanjutnya adalah kendala utama dan prospek ke depan. Devaluasi dan inflasi tetap tinggi, kemiskinan meningkat, yakni di puncaknya pada 57% di awal 2024, turun ke 38% pada akhir 2024. Defisit perdagangan masih besar. IMF dan OECD optimistis dengan proyeksi pertumbuhan PDB antara 4-5% di 2025 dan inflasi turun ke 2 digit asalkan reformasi terus berlanjut dan stabilisasi institusional dipertahankan. Berikut adalah referensi atas materi yang saya sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya terkait analisis makroekonomi negara Argentina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.